Sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan terakhir, paling akhir nanti kepada Bung Ege. Tapi saya ingin menyampaikan satu kesempatan dulu kepada siapapun yang mau menyampaikan. Saya persilakan, saya terbuka. Oh silakan, karena cuma satu kesempatan nih, waktunya terbatas. Silakan. Ya, saya mungkin terakhir, saya begini. Yang paling saya concern adalah bukan soal kalah dan menang dari apa yang terjadi di negara kita hari ini. Yang paling saya membuat sangat peduli itu adalah keberlangsungan demokrasi. Kita dulu tahun 2013 sudah gundah dengan Cambridge Analytica. Kita sudah gundah, oh ini akan merusak demokrasi. Lalu kemudian itu dilakukan di banyak negara juga termasuk di Indonesia, dilakukan di berbagai negara sampai ke Kenya di Afrika. Cambridge Analytica ini ketika dilaksanakan di sana ternyata memang merusak sendi-sendi dasar demokrasi. Bukan lagi Vox Populi Vox Dei, bukan lagi one man one vote, tapi betul-betul sudah modifikasi digital yang luar biasa. Lalu hari ini kita mengenal ada istilah JSON script, ada lagi intercept backdoor by data cloud. Ini yang disampaikan oleh banyak sekali ahli-ahli IT yang membuat kita kemudian makin gelisah, apakah memang demokrasi kita ini akan dimatikan oleh ordal, oleh pelaku demokrasi itu sendiri. Saya jadi ingat sistem politik seperti yang dikatakan Bang Margarito tadi, memang sistem politik tidak pernah final. Kita mengenal di Yunani ada the early republical system, ada republic system, ada late republical system. Di Islam juga ada syuro, ada mamlakah, ada ahlul halli wal aqdi. Di dalam sistem Romawi juga ada Respublika Romana, ada monarki, ada konsilium plebis. Semua akan berkembang. Tapi ingat, yang merusak dari semua sistem politik yang berkembang itu pasti adalah kecurangan-kecurangan manusia hanya untuk meraih kekuasaan. Indonesia menurut saya sedang mengalami fase ini. Nah, persoalan yang menjadi paling penting adalah bagaimana kita memegang teguh moral. Moral yang menjadi bawaan lahir kita semua ini. Kita semua ini punya bakat menjadi orang baik dan orang jahat. Tapi ada moral yang bisa menentukan itu apakah kita akan menjadi jahat atau menjadi baik. Nah, persoalannya kemudian adalah kenapa saya belakangan ini gundah terhadap Pak Jokowi? Ini mohon maaf. Karena kita menganggap dulu saya sebagai pendukung beratnya Pak Jokowi. Maka saya sering mengatakan saya ini adalah penyembah berhala bernama Jokowi. He is an angel coming from the sky. Itu saya akui. Itulah salahnya ya kan? Enggak salah juga. Tapi kemudian setelah kita melihat bagaimana peradaban manusia itu merangkak. Kalau kultus itu salah. Udah Bang, biar cepat ini. Dan ketika kita menganggap bahwa peradaban manusia ini selalu berkembang cepat, maka kita khawatir dengan berbagai pembangkangan disobediences terhadap sistem yang sudah kita sepakati. Nah ini yang harus kita jaga adalah moral terhadap kesepakatan bersama ini, terhadap al-asobiyah ini. Nggak usah ngomongin Pancasila, nggak usah ngomongin NKRI, kalau ternyata pada tataran yang sederhana kita berbuat curang-curang. Kita mau bicara money politics, kita jangan bicara 1-2 partai. Semua partai melakukan hal yang sama. Kalau kita mau berbicara tentang kecurangan. Jadi kan kita dikit-dikit nih waktunya kan. Iya, ini terakhir Bang, terakhir. Saya minta. Dikit-dikit juga. Enggak, saya minta. Demokrasi. Bang, terakhir Bang. Ini bukan soal kalah dan menang, tapi soal meluruskan demokrasi yang ada di negara kita. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Silakan. Ya, jadi gini ya. Saya itu buat pledoi ya di tahun 2021 ketika di penjara Jokowi. Namanya selamatkan demokrasi. Karena saya sudah melihat bahwa Jokowi ini adalah pemimpin zolim. Ya beda dengan Anda waktu dulu masih di prank sama Jokowi kalau istilah Rudy Kemri. Jadi ginilah. Kita ini memang pelaku-pelaku 98 ya disebut Profesor TB tadi, saya pelaku 98. Saya berjuang demokrasi dari tahun 80-an, dipecat dari ITB, di penjara Soeharto, ya kan ngelawan terus Soeharto sampai Soeharto tumbang. Ya kan? Artinya saya membuat ada demokrasi di Indonesia ini. Nah, saya juga sekarang bertahan untuk menyamakan demokrasi. Demokrasi itu penting karena kita ini melawan sistem feodal di Indonesia, budaya feodal yang sekian lama. Nah sekarang ini bangsa Indonesia digoncangkan lagi oleh Jokowi dan sekarang ada kesempatan ketika Jokowi di akhir jabatannya ini dia tidak bisa lagi menggenggam partai-partai yang selama ini dia kendalikan. Jadi saya yakin bahwa ini akan terjadi ya yang namanya hak angket.
Dan disinilah dengan hak angket ini kita membongkar kecurangan-kecurangan itu, menegakkan kembali demokrasi. Jadi betul saya sama dengan Anda, bukan kita soal Prabowo atau Anies atau apa lagi, ini soal anti demokrasi ini, orang-orang anti demokrasi harus dienyahkan dari Indonesia. Itu dari saya, terima kasih. Babe, silakan Babe. Kalau saya ingin menyampaikan begini, tidaklah perlu kita mengagung-agungkan paling hebat itu demokrasi, ini itu tidak perlu. Kembalilah ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Musyawarah mufakat itu adalah jati diri bangsa yang sebenarnya. One man one vote memang perlu dikaji ulang karena pola pendidikan kita nggak merata. Karena sistem pendidikan kita masih acak-acakan. Karena pendidikan kita sama sekali nggak merata. Bayangkan 67% anak-anak nggak berpendidikan kok. Hanya beberapa persen. Berapa sarjana S1, S2, S3 di Indonesia? Jumlahnya kan nggak sampai 10% total semuanya. Kalau one man one vote diterapkan secara murni dan konsekuen saat ini, mengutip apa yang dikatakan Pak Prabowo, demokrasi kita ini bagus tapi masih banyak celah-celah untuk perbaikan. Kalau beliau katakan omong kosong dengan Pancasila atau NKRI, saya tidak. Saya katakan kembalilah ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang murni dan konsekuen, itu penyelamat demokrasi kita. Oke, terakhir saya sampaikan karena waktu terbatas. Mau silakan. Bapak dulu. Oh boleh. Iya. Calon Menkumham ini harus. Enggak lah, begini ya. Saya rasa angket ini tadi dibicarakan, nggak tahu kalau ikut Bang Ade, kayaknya tidak ke presiden saja gitu ya. Buka juga soal parlemen juga gitu kan. Nah kalau tadi Babe Haikal. Islah bilang tadi, kalau bertolak dari Islah bilang jangan-jangan nggak jalan nih angket. Kalau Islah bilang kan semua main nih partai-partai. Terus mereka saling periksa. Kira-kira gitu. Tapi oke lah, kita berharap lah buka aja lah gitu kan. Buka lalu kita semua yang ditemukan di sana mudah-mudahan mereka bekerja betul gitu ya, karena pengalaman angket DPT beberapa waktu yang lalu itu nggak hilang di tengah jalan, kita nggak tahu juga mana ujungnya itu. Karena itu kita berharap kalau lah dibuka saja seutuh-utuhnya, sedalam-dalamnya, lalu semua yang kita temukan itu kita jadikan pijakan untuk ayo mari kita tata sistem kita ke depan. Walaupun saya tetap saja dalam pemahaman bahwa kalau kita pelajari dari Yunani, Romawi, Amerika, Inggris dan segala macam, kita akan menemukan keadaan ini dari waktu ke waktu. Tidak di luar itu. Curang penyimpangan sana, penyimpangan sini, penggunaan ini, penggunaan itu, segala macam, selalu begitu dari waktu ke waktu. Karena memang dia nggak punya bentuk. Jangan-jangan mungkin itu keunggulannya. Karena ini tidak punya bentuk, itulah maka segala macam yang nggak masuk di akal itu bisa ditaruh di situ. Nah, saya memiliki keyakinan kuat bahwa kalau kita terus berada di track ini, track pemilihan langsung presiden seperti ini sekarang ini, maka yang kita temukan sekarang ini begini aja terus menerus dari waktu ke waktu. Tidak mungkin tidak. Karena itu saya rasa jalan yang masuk akal udah kembali ke MPR dengan segala kekurangan pemilihan. Suaranya sama ini. Oke, baik. Terakhir, Bung Ege. Belum. Singkat saja tapi ya, Saya sudah. Pertama, pernyataan Babe Haikal menambah jenis kejanggalan pemilu 2024. Ada pemenang pemilu yang tidak menginginkan pemilu secara langsung, tetapi melalui perwakilan. Itu tidak lumrah. Harusnya pemenang pemilu sangat pede dengan sistem di mana dia dimenangkan. Ya, nah bagi saya sebenarnya politik kita itu tidak akan bisa sempurna karena ini buatan manusia. Konstitusi juga begitu. Founding fathers and mothers kita juga mengatakan pemilu yang dibicarakan dikembalikan oleh Babe Haikal itu juga sesuatu yang disebut revolusi groundwet yang harus diubah. Siapa yang hendak membantah Bung Karno soal konstitusi kita harus diubah. Dan ketika sudah diubah, dia juga bukanlah produk yang sempurna. Dia mau diperbaiki. Itu sebabnya perubahan kelima sudah ada rancangannya. Disimpan oleh Pak Amin Rais ketika itu. Itu perubahan jauh lebih baik.
bahkan memperkuat demokrasi. Yang tidak pernah kita lakukan memperbaiki adalah partai politik. Bahkan pilihan-pilihan konstitusional yang mestinya ada tidak kita pilih. Contoh, kalau kita punya hak memilih, tetapi yang punya hak untuk memecat adalah ketua partai. Ini tidak pernah jadi pilihan partai politik. Karena di Indonesia tidak pernah ada partai politik. Yang ada adalah perusahaan keluarga yang diberi nama partai politik. Jadi perbaikilah yang harus diperbaiki, jangan lucuti nilai-nilai demokrasi yang sudah ada. Terima kasih. Oke. Aiman, bisa saya sebentar? Singkat aja, singkat aja. Ya. Saya kira penting untuk kita maaf Bang Ege. Ya, saya kira penting kita untuk ini kembali ya, untuk mengingatkan kepada kita semua. Saya kira bukunya Levitsky dan Ziblatt tadi penting ya, bagaimana demokrasi mati. Demokrasi itu mati satu, dia dengan cara cepat kudeta. Yang kedua adalah dengan cara perlahan-lahan tanpa kita sadari. Pertama, itu lewat pemilu karena pemilu memilih pemimpin yang otoriter. Yang kedua adalah penyelewengan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga adalah menekan oposisi setotal-totalnya. Apakah itu sedang terjadi di Indonesia? Silakan dijawab oleh kita semua. Oke, baik. Terakhir. Ini benar nih, benar Udah ya. beneran sekarang. Jadi biasanya yang nutup ini Rocky Gerung ya, saya nggak berani Oh ya belum, berarti Anda nanti ujungnya. Saya mau mengatakan cukup. Beberapa hal saja. Yang pertama, saya tetap mengapresiasi semua lah yang sudah melaksanakan pemilu ini ya, yaitu KPU, Bawaslu dan lain-lain. Jangan sampai juga kita nggak apresiasi lah, walaupun pada bagian-bagian tertentu tadi kita kritik. Kalau mereka bilang sama kita, kenapa bukan Anda aja jadi KPU dan Bawaslu misalnya. Saya mau bilang, enggak, saya memang nggak mau gitu ya kan. Iya, kalau sistemnya seperti ini, mereka harusnya dari awal tuh berani menyatakan sesuatu gitu. Nah, tapi pada bagian lain, tadi kan kita mengatakan bahwa hak angket ini, ini Duke lagi ya, dengan bukunya Quit itu, yang penting itu juga mengangket tidak hanya eksekutif, calon presiden yang jadi presiden, apa yang terjadi dengan DPR juga sebetulnya. Sebetulnya kan MK mengatakan pemilu 3 kotak saja boleh loh, pemilu nasional serentak, nggak harus 5 kan ya, Bang Udaveri. Nah, lebih daripada itu, menarik adalah hal-hal yang nyata pada saat ini, yaitu pemilu ini kebetulan beredar bersama-sama dengan 2 film. Yang satu itu Dirty Vote, yang satu lagi agak lain, betul ya. Nah, saya kok merasa pemilu ini masih agak lain, begitu ya. Terutama karena tadi, iya ini agak lain, yaitu bagaimana kita merasa ini krisis atau bukan gitu. Dia agak lain itu kan lucu tuh, bagaimana orang memiliki sebuah rumah hantu, ya nggak menakutkan orang, dia nggak merasa ada krisis gitu ya, sampai betul-betul ada hantu yang ada di dalam situ gitu ya, baru menghadapi krisis yang selanjutnya. Tapi lebih daripada itu yang mau saya tekankan, banyak hal-hal yang belum selesai. Mengatakan dirty vote itu misalnya terima kasih itu punya pengaruh pada pasangan tertentu, enggak juga secara kualitatif. Kami kan tidak boleh dengan angka, 1 dari 5 subjek yang kami ajak mengatakan dia terpengaruh. Dalam konteks, betul Babe Haikal tadi, 72,5% postur rakyat kita itu memang belum sekolah, sebagian SD, nggak tamat SD, sebagian SMP, atau hanya sampai SMP. Itu 72,5% dalam angka-angka yang seperti itu. Nah, pada ujungnya saya mau mengatakan menarik juga misalnya melihat fakta bahwa ini suatu saat bisa dipakai oleh Pak Prabowo loh. Saya nggak tahu entah kapan. Yaitu bahwa Prabowo ditambah Gibran tambah Jokowi, kalau itu benar dari Dirty Vote, sama dengan 58, sekian persen. Prabowo tambah Jokowi tambah Kaisang, ya mungkin tambah dengan Ade Armando dan lain-lain, itu 2,9 kalau di 2,9. Enggak lah, 3,9 lah mungkin Enggak, gitu ya. cepat, Yang paling tinggi dong, yang paling tinggi. Jangan suka begitu. Nah, itu cepat kan. Jadi Jokowi 3,13. Nah, Jokowi tambah Prabowo ditambah dengan Gibran 58, sekian. Jokowi tambah Kaisang tambah Bang Ade Armando dan lain-lain masih 3,13 lah atau 9 saat ini gitu ya. Jadi ini juga suatu saat sesudah pelantikan 20 Oktober bisa lain lagi petanya nih. Ya, siapa yang menyumbangkan suara paling besar dalam pemenangan itu. Tapi pada ujungnya saya mau mengatakan lagi-lagi dari 2 film tadi ya. 2 film yang pertama itu Dirty Vote ya. Kita nggak tahu, mudah-mudahan nasib semua pemainnya itu aman-aman saja. Karena kalau
Kalau tiba-tiba orang sudah dalam kekuasaan bisa lain-lain juga loh nasib Anda bintang-bintang film ini ya, belum tahu. Sementara yang agak lain itu menarik juga karena mereka berjanji kalau sudah tembus 7 juta akan menjadi manusia silver. Ternyata sekarang 8 juta kan? 8 juta. Ya, mereka sudah jadi manusia silver. Mudah-mudahan pemilu kita yang agak lain ini tidak melahirkan manusia-manusia yang kemudian kita sembah sebagai kultus individu. Itu yang penting. Terima kasih, Eman. Baik, terima kasih Bung Egy, terima kasih juga para narasumber yang telah hadir pada malam hari ini di Rakyat Bersuara. Kita perlu banyak penyuruh kebaikan, karena jangan sampai jurang ketidakadilan kian menganga. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih sudah menyaksikan Rakyat Bersuara. Salam untuk mahasiswa. Makasih. Makasih, Pak. Siap.